1000 orang. Katakan shalom. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Berapa banyak yang merasakan penyertaan Tuhan sampai hari ini, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Wow, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Ada wajah-wajah yang senyumnya manis sekali, cantik-cantik, boleh tengok kiri dan kanannya bilang begini, kamu keren banget hari ini. Mari berkati kiri kananmu, amin, haleluya. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami melihat kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami mengalami kasih setia-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami memilih datang mencari wajah-Mu, sebab kami tahu kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu sepanjang ibadah di hari ini. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, siap untuk memberkati setiap kami. Dan kami bawa nyanyian kami, pujian kami, ucapan syukur kami hanya kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Let's go. Mari tepuk tangan sama-sama di atas kepala BSD Church.
Lambaikan tanganmu sama-sama. Hey! Na 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 na. Tanganku
Yang percaya Tuhan Yesus pegang hari esok. Come on. Tangan siapa? Tangan Tuhan. Let's sing it one more time. Yeah, yeah. Banyak hal tak kupahami, tapi terangnya, tapi terang bagi
dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi. Untuk setiap nyanyian, setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut lidah kami, hanya untuk Engkau Raja di atas segala raja, yang tidak pernah mengingkari janji-Mu, yang tidak pernah lalai menepati setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur punya Tuhan dan Raja yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Boleh kasih tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Lebih dahsyat lagi untuk Dia, come on. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup, Kau hadir memberikan harapan. Janji-Mu ya dan amin. Thank you. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati ombak, tak pernah Kau Harimu ramah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau sepuluh ribu rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Yang percaya Dia Allah yang setia, boleh kasih tepuk tangan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan
nama Tuhan sendiri katakan. Tiada pernah imani setiap perkataan dari pujian ini. Kasih setia. Kau tetaplah Allah. Amin. Walau 10.000 abad, takkan ku goyah. Lebih sungguh lagi katakan, boleh angkat kedua tangan. Walau 1000 abad, sungguh hanyalah Engkau. Amin. Walau 10.000 abad di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Sungguh-sungguh perlu Tuhan. Bila Engkau Yes, Lord. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Say, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Yes, langkahku setia, berjalan dalam nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Haleluya.
dan berjalanlah sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, tiba saatnya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Agar kami semua yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih-lagi Tuhan, hamba mohon kepadamu, kuasa-Mu terus bekerja menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh mengalami mujizat-Mu Tuhan. Yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan. Kami percaya bersama Yesus kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Selamat siang, senang sekali saya boleh diberi kesempatan melayani di tempat ini untuk kali yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, sahabat hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua siang ini. Dan saya juga merasakan bagaimana lawatan Tuhan luar biasa lewat pujian dan penyembahan tadi. Dan kita percaya lawatan ini terus kita alami pada saat pemberitaan firman Tuhan. Dan kita minta sama Tuhan ya Bapak Ibu ya, ada mujizat terjadi. Yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan. Saudara semakin dibawa naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Pekerjaan saudara diberkati Tuhan, bisnis saudara dipulihkan Tuhan, keluarga saudara diberkati bahagia, anak-anak studinya berhasil, amin. Kita harus ucapkan kalimat-kalimat iman karena kita percaya apa yang kita dapatkan lewat firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu pasti menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Saudara, saya dibantu multimedia dengan slide pertama. Pernahkah saudara berada di titik nol Bapak Ibu? Pernahkah kita berada di sebuah titik di mana kita sudah nggak tahu mau buat apa? Sudah nggak ada yang bisa bantu kita, bahkan kita sudah tidak tahu karena tidak punya lagi planning. Misalnya kalau sudah jalankan A, B, C kayaknya udah nggak ada lagi serepnya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu setiap manusia pernah mengalami namanya keterpurukan. Kalau saudara belum mengalami, mungkin saudara pernah melihat ada orang yang mengalami keterpurukan. Saudara, saya ingat sebuah kisah yang luar biasa. Pada tahun 1970 Bapak Ibu, ada seorang yang bernama David Green pinjam uang sama bank $600 pada saat itu untuk membuka bisnisnya, hobi lobby di garasi mobil. Dia berjuang luar biasa karena dia pinjam sama bank Bapak Ibu. Dia berjuang dari tahun 70 sampai tahun 85, which is 15 tahun Bapak Ibu. Setelah 15 tahun, menurut sebagian besar orang-orang bisnis yang namanya sudah usaha keras, sudah cukup lama karena bukan 1-2 tahun tapi 15 tahun, maka pastilah berhasil. Ternyata tidak Bapak Ibu. Hutangnya semakin menumpuk, ternyata dia semakin sulit. Bisnisnya semakin berantakan Bapak Ibu di tahun 1985. Setelah 15 tahun berjuang Bapak Ibu, kemudian dia berdoa dan dia dapat sebuah kalimat, "We depend on God." Kita semua tergantung pada Tuhan dan kita semua bergantung pada Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang terkasih, ketika dia mendapatkan satu hal yang luar biasa, dia berdoa sungguh-sungguh, dia kerja sungguh-sungguh. Saudara, hari ini saudara, David Green adalah donatur utama dari Museum of the Bible Bapak Ibu. Saudara, kalau orang buka museum ya, apalagi Museum of the Bible itu berarti bukan cari keuntungan lagi Bapak Ibu. Investasinya gede sekali. Ya, di Washington DC, saya beberapa kali ke sana dan memang saya melihat museum yang sangat megah sekali saudara. Kalau dia bisa menjadi donatur atas museum tersebut, maka bisnisnya diberkati Tuhan luar biasa.
Dan dia pernah mengalami yang namanya titik nol Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita juga mengalami yang namanya kesulitan, kesusahan, terus berdoa. Saudara, saya baca tentang kisah tim SAR Bapak Ibu. Kalau tim SAR itu mengutus orang-orangnya untuk pergi melakukan pekerjaannya. Sering dikatakan kalau kamu tersesat jangan berhenti. Jangan tergoda untuk istirahat dan tertidur. Cari terus, berjalan terus sampai dapat pertolongan. Berjalan terus sampai dapat rumah warga. Maka saudaraku yang terkasih, kalau kita sedang menghadapi tantangan dan rintangan, doa terus sampai mujizat terjadi. Tepuk tangan yang hebat, amin. Katakan sama-sama dengan saya, doa terus sampai mujizat terjadi. Ya, kita lihat sama-sama dan kita baca Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Saya rindu mengajak Bapak Ibu setiap slide yang nanti saya ajak baca, kita baca sama-sama, kita perkatakan sama-sama karena itu adalah perkataan iman ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin yang paling keras ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sedang mengalami keterpurukan, terus berjuang, terus berdoa sampai mujizat terjadi. Karena Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Maka di ibadah kedua ini saya angkat tema empower. Jadi saudara, Tuhan memenuhi kita dengan kekuatannya. Makanya ada firman yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Kadang-kadang kita kalau renungkan ya, sudah banyak sekali masalah yang kita lewati dan lalui. Dan kalau kita bisa ada hari ini Bapak Ibu, tentunya karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita ya. Kadang-kadang kita mengalami jatuh, tapi kita bisa bangkit lagi. Saudara, saya ingat beberapa waktu yang lalu anak-anak saya ajak saya nonton Karate Kid Bapak Ibu. Mungkin sebagian ada yang mungkin juga nonton ya saudara ya. Karena namanya anak-anak ajak ya saya ikut nonton saudara. Ya, waktu itu kisah si Karate Kid ini pindah ke New York. Kemudian dia coba bantu seorang yang punya restoran karena terbelit hutang. Kemudian dikejar-kejar sama preman yang ada di sana Bapak Ibu. Terus dia melatih orang tersebut untuk bisa ikut tinju. Supaya kalau menang nanti bisa dapat uang, bisa bayar utangnya. Dan memang berhasil, tapi ternyata ada permainan curang di dalamnya. Yang mengakibatkan orang yang dia bantu ini koma di rumah sakit Bapak Ibu. Dia merasa bersalah sekali sampai akhirnya Jackie Chan terbang juga ke New York dan mengeluarkan sebuah kalimat yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada di slide. Kita tidak tahu kapan hidup menjatuhkan kita, tapi kita bisa memilih kapan waktu untuk bangkit. Wah, saya bilang bagus juga kalimatnya Bapak Ibu ya. Kita nggak pernah tahu kan kapan hidup menjatuhkan kita. Kita nggak pernah tahu kapan orang yang dekat dengan kita pun menjatuhkan kita. Kita nggak pernah tahu orang-orang yang kita bantu pun menjatuhkan kita. Tapi kita tahu kapan kita harus bangkit. Amin, katakan sama-sama dengan saya bangkit. Aku bilang bangkit cuma 3 orang. Ayo bangkit. Amin. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Di ibadah kedua ini saya sampaikan khotbah ekspositori yang mengekspos satu perikop Alkitab secara sederhana. Dan saya percaya ini pasti menjadi berkat buat setiap kita. Yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 9. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membacanya perlahan-lahan ayat 1, ayat 2 dan seterusnya ya. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi sejak lahirnya sudah buta orang ini. Ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Bapak Ibu perhatikan, Yesus sedang berjalan. Ya, ini di daerah Yerusalem, saudara. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, diajak pergi ke keliling-keliling. Ini ada satu tempat namanya Kolam Siloam, saudara ya, dekat City of David. Kemudian begitu Yesus melihat ada orang yang buta sejak lahir, murid-muridnya juga melihat. Namun ketika murid-murid melihat orang yang buta sejak lahir ini, langsung dia bertanya kepada Yesus, dosa siapa? Dosa orang ini atau dosa orang tuanya? Maaf Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini juga begitu ya kadang-kadang ya. Ketika kita sedang mengalami keterpurukan titik nol, bukannya dibantu malah tanya ini dosa siapa? Jangan-jangan karena dia salah, berdosa dan lain sebagainya. Jangan Bapak Ibu. Sebab di dalam dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua belajar. Kita semua sama-sama belajar. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, manusia punya kebiasaan begitu saudara. Suka menghakimi. Tapi di sini tidak ada ya. Kita lihat bagaimana cara Yesus menjawabnya. Ayat yang ketiga saudara. Sama-sama dengan suara keras. Jawab Yesus.
Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara perhatikan cara Yesus menjawab Bapak Ibu. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa orang yang buta sejak lahir bersama dengan orang tuanya juga bukan orang sempurna. Saya yakin mereka juga bukan orang yang kudus banget gitu Bapak Ibu. Tapi Yesus sedang membawa cara berpikir dari murid-muridnya bahwa jangan melihat ketika orang sedang sakit terus kemudian kamu hakimi, kemudian kamu tanya ini dosa siapa. Tapi lihatlah bahwa di dalam keterpurukan orang itu Tuhan turut bekerja. Ada pekerjaan besar yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupannya. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Dua hal yang penting. Pertama supaya kita tidak menghakimi orang lain ketika orang sedang terpuruk. Kita doakan mereka. Kalau kita nggak bisa bantu minimal kita doakan. Kalau kita nggak bisa doakan Bapak Ibu minimal diam. Wah, jangan omong ya, wah pas ya Pak. Jadi itu benar Bapak Ibu. Yang kedua apa? Yang kedua kalau kita sedang mengalami keterpurukan bagaimana? Jangan berkecil hati, jangan kasih kalimat-kalimat yang melemahkan. Tapi ketika kita sedang mengalami keterpurukan, bicara buat diri sendiri, ada pekerjaan besar yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan yang pertama ya adalah berfokus pada Tuhan. Fokus dan berfokus ini ya beda tipis, tapi kalau berfokus itu berarti lebih dalam lagi Saudara. Ya, berfokuslah pada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Satu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya ya, barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini maka tidak masuk di dalamnya. Kita bingung juga, berarti Tuhan cuma sayang anak kecil, bukan. Karena anak kecil ini kan polos ya, murni. Dia mengandalkan orang tuanya. Saya bersama istri baru dikaruniai cucu pertama. Waduh lagi lucu-lucunya, pokoknya udah berserah aja pada orang tua atau pada opa-omanya gitu. Saya melihat memang betul anak kecil kan udah gak mikir apa-apa kan. Benar-benar menaruh harapan hanya pada orang tuanya. Kita sometimes juga harus begitu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa fokus hanya kepada Tuhan. Kalau kita dengar kiri, dengar kanan kepala sakit. Betul gak Bapak Ibu? Makanya ada kalimat mari kita baca sama-sama. Hidup yang kita jalani bukan apa kata orang. Tapi apa kata firman Tuhan. Orang bisa bicara apa saja. Orang bisa bilang wah kamu sudah masa depannya gak ada. Kalau firman Tuhan bilang lain, saudara tetap punya hari depan yang luar biasa. Orang bisa bilang wah kayak kamu nih udah gak ada harapan deh. Bisnis sudah gak bisa jalan, pekerjaan juga begini-begini aja. Ya masih banyak yang lebih pintar. Terserah orang mau bilang apa. Tapi kita tetap pegang firman Tuhan. Berfokus pada Tuhan, saudara akan melihat banyak hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Mari lanjut ayat yang keempat Bapak Ibu. Jadi satu persatu ayat pasti menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan yang jelas banget. Kalau lagi siang atau lagi ada cahaya Bapak Ibu, zaman dulu ini kan belum ada lampu. Tapi ilustrasi atau gambaran yang Tuhan katakan ini bagus sekali. Kalau ada terang maka saudara bisa melakukan apapun. Kalau ada terang di sini saya tahu jalan turunnya lewat mana gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini gelap gulita saya jatuh pasti Bapak Ibu gak kelihatan, iya kan. Kalau ada terang saudara bisa melakukan banyak hal. Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang bagus, namun belum sampai di situ, masih koma. Lanjutannya ayat yang kelima, sama-sama. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi Tuhan mau tambahkan begini, kalau secara analogi gampangnya, saudara bisa kerja kalau ada cahaya lampu. Tapi cahaya lampu terbatas. Karena ketika cahaya lampu membuat saudara bisa mengerjakan menurut apa yang saudara dan saya pikirkan. Tapi Tuhan bilang apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah ada di hatimu. Tuhan sediakan yang jauh lebih banyak. Saudara percaya? Amin. Maka bersandarlah pada terangnya Tuhan. Maka kita masuk ke pesan yang kedua. Ikuti terangnya. Katakan sama-sama dengan saya. Ikuti terangnya Tuhan. Saudara maaf, setiap orang punya pergumulan, betul? Punya pokok doa? Saudara ada sesuatu yang didoakan? Pasti. Ada yang digumuli 1 tahun? Ada yang digumuli 5 tahun? Ada yang digumuli 15 tahun? Saya pribadi ada yang saya bergumul untuk satu hal yang sudah 25 tahun Bapak Ibu. Jadi setiap orang punya pergumulan, betul ya Bapak Ibu ya? Nah
Kadang-kadang Bapak Ibu jujur ya, yang kita gumuli, yang kita doakan ini kan kok Tuhan gak kasih. Mari kita rubah cara berpikir kita. Tuhan, aku mau mengikuti terang-Mu. Jadi kalau aku berdoa ini Tuhan, terjadilah menurut apa yang Engkau kehendaki. Bukan apa yang aku kehendaki. Betul gak Bapak Ibu? Kalau saudara berdoa dan memaksakan kehendak, stres. Kalau saudara berdoa dan memaksakan kehendak, kecewa. Betul gak? Kalau saudara berdoa dan memaksakan kehendak, ribut suami istri. Kalau saudara berdoa dan memaksakan kehendak, berarti kitanya, bukan Tuhannya, tapi kitanya. Makanya harus ikuti terangnya Tuhan. Tuhan tahu mana yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara, sebuah kapal besar pun ya, tanpa nahkoda dan tujuan yang jelas, kapal yang besar pun akan tersesat. Benar gak Bapak Ibu? Kapal besar tapi kalau gak tahu tujuannya kemana ya udah dia di situ aja saudara. Kapal yang besar gak ada nahkoda ya di situ aja. Maka mari kita belajar saudara, setiap hari berdoa, Tuhan aku punya pokok doa ini. Tuhan aku minta ini, boleh gak? Boleh, kan sampaikan ya firman Tuhan bilang. Tapi mari kita tutup dengan Tuhan, terjadilah menurut apa yang Engkau pandang baik. Kalau Engkau pandang itu baik, terjadi. Itu pasti luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau ikuti apa yang kita mau Bapak Ibu, waduh kita bisa kecewa. Berapa banyak orang yang kecewa Bapak Ibu? Ada yang bilang sudahlah jangan kerja-kerja lagi, saya sudah berdoa sekian lama toh begitu-begitu aja hidupnya. Padahal begitu-begitu juga masih hidup Bapak Ibu. Begitu-begitu juga masih bisa bernapas, benar enggak? Coba saudara praktekkan sama-sama dengan saya ya. Tarik napas sekali, coba buang napas 2 kali Bapak Ibu. Coba tarik sekali lagi Bapak Ibu, buang dua kali. Enak gak Bapak Ibu? Enak ya? Mau gak kayak gini sampai besok? Sampai besok tarik napas sekali, buang 2 kali. Enggak ya, betul ya Bapak Ibu ya? Pernah gak saudara berpikir sedang bernapas? Sebentar ya saya lagi bernapas ya. Oh pernah berpikir gak? Enggak, itu otomatis Bapak Ibu, betul? Itu anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang hebat, amin. Kadang-kadang kita terlalu banyak ingin lihat hal-hal yang besar karena kita gak bisa terima ketika lihat orang lain diberkati. Sekarang mari kita bilang, Tuhan aku ikuti apa yang Kau kehendaki. Hidupku bukan apa yang orang lihat tapi apa yang Tuhan lihat. Biar hidupku makin berkenan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Makanya saudara lihat orang-orang yang dekat dengan Tuhan ya. Kena masalah banyak kiri kanan. Tapi kok dia masih terus berdiri. Karena Tuhan punya firman tidak pernah salah Bapak Ibu. Wah saya berjumpa dengan banyak orang Bapak Ibu. Ya dekat dengan Tuhan, doa. Dan dia dihantam kiri kanan. Tapi dia tetap berdiri teguh bersama Tuhan. Karena Tuhan menopang tangannya ya. Tepuk tangan sekali lagi. Baik lanjut Bapak Ibu. Sekarang ayat yang ke-6. Setelah ia, sama-sama 1, 2, 3. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Lanjutannya ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sebelum lanjut Bapak Ibu, pernah dengar istilah tipping point enggak Bapak Ibu? Istilah tipping point. Tipping point itu adalah satu lagi langkah kecil, maka akan menghasilkan satu momentum atau sebuah perubahan yang besar. Atau kalau saya boleh simpulkan lagi, satu lagi langkah kecil terakhir menuju mujizat. Banyak orang tidak berhasil di situ Bapak Ibu, maaf. Banyak orang tidak berhasil di situ. Ini contoh ya, orang buta sejak lahir, ya kan? Dia udah dengar tentang Yesus, rasanya dia udah dengar. Dia buta tapi bisa mendengar ya. Kemudian Tuhan berhenti, Tuhan meludah ke tanah, Tuhan campur ludah dengan tanah, oleskan pada mata orang buta tadi. Kalau orang buta, kalau doa mintanya gimana? Bisa melihat kan? Terus ketika dia tahu Yesus sudah berhenti dan Yesus sudah oleh sesuatu, harapannya gimana Bapak Ibu Saudara? Ya bisa melihat, iya kan? Tuhan masih bilang, pergilah di kolam Siloam, basuhlah dirimu. Apa susahnya sih saudara tinggal berdiri terus basuh diri? Betul ya Bapak Ibu? Banyak orang gagal di situ. Sudah yang suruh-suruh saya doa lagi, aduh saya udah doa puasa, udah ibadah, udah semua. Nah ini harus dihindari Bapak Ibu ya, stop. Kadang-kadang ada ujian kecil lagi, langkah kecil terakhir lagi saudara. Untuk engkau mendapatkan mujizat yang luar biasa. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus, itu namanya tipping point. Jadi artinya kalau disuruh kita taat bagaimana? Taat dalam segala hal. Hal besar taat, hal kecil taat. Mungkin Bapak Ibu Saudara jago untuk hal-hal besar. Untuk hal-hal besar kita udah taat nih gitu ya. Tapi kadang-kadang hal kecil kita gak bisa taat karena kita nganggap aduh Tuhan masa harus begini lagi sih Tuhan. Masa harus begini lagi gitu, itu mungkin hal kecil.
Tapi hal kecil itu adalah tipping point, langkah terakhir. Saudara akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Lanjut lagi Bapak Ibu. Kemudian ayat 8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata apa Bapak Ibu? Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Zaman dulu kan orangnya gak banyak, sedikit ya penduduknya Bapak Ibu. Jadi lain sama lain tuh kenal lah gitu kira-kira. Kalau tetangga-tetangga ini berarti orang yang dekat dengan orang tersebut. Tetangga-tetangga berarti kalau zaman dulu belum banyak orang dekat banget dong, benar gak Bapak Ibu? Ketika melihat orang yang biasanya mengemis tiba-tiba bisa melihat kalau orang ini baik, bagaimana Bapak Ibu? Pasti bersorak kan, wah puji Tuhan dia udah sembuh. Tapi malah bilang apa Bapak Ibu? Tetangga-tetangganya berkata, saudara bukankah dia ini yang selalu mengemis? Saudara kita sudah terima mujizat pun belum tentu semua orang suka Bapak Ibu. Belum tentu semua orang suka saudara diberkati Tuhan. Belum tentu semua orang suka saudara mengalami mujizat Tuhan. Makanya saya bilang udah gak usah terlalu banyak bicara daripada kita nanti bikin sakit hati orang dan kita sendiri sakit hati. Belum tentu teman baik, aku aduh puji Tuhan baru diberkati. Hebat ya dalam hati, kok dia hebat saya enggak? Atau kok dia gak mati-mati sih? Misalnya gitu, ada aja saudara orang gak suka sama kita kan. Ini orang udah sembuh, tetangga-tetangganya bilang dia yang bukannya yang biasa pengemis. Kalimatnya gak enak banget Bapak Ibu. Lanjut ya, berikutnya ayat 9. Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan. Tapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar akulah itu. Saudaraku yang terkasih, yang bikin dia bisa melihat siapa Bapak Ibu? Siapa yang bikin? Yesus. Karya Yesus aja, ada yang bilang benar, ada yang bilang tidak. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Karya Tuhan Yesus saja, ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Jadi kalau kita bikin sesuatu ada yang gak bisa menerima, bilang sabar. Amin. Pesan yang berikutnya, sabar dalam proses. Orang itu sabar nih dalam proses, langkah kecil terakhir dia tetap lakukan. Meskipun sudah sembuh pun Yesus yang bikin ada orang yang gak percaya. Sabar Bapak Ibu. Karena semua orang mengalami. Saudara saya waktu zaman, saya gak tahu nih kalau zaman anak-anak sekarang ya. Kalau zaman kita dulu kan belum ada, belum ada sampai secanggih sekarang game dan lain-lain. Jadi kita suka main kelereng lah, kemudian main apa tuh saudara yang gunting, batu, kertas. Tahu? Zaman ini masih ada gak? Tahu yang gunting, ini apa? Batu, ini kertas. Coba kita lihat. Gunting kalah sama batu. Batu kalah sama kertas. Kertas kalah sama gunting. Loh, berarti yang paling hebat yang mana? Ya, ulang ya. Gunting kalah sama batu. Batu kalah sama kertas. Kertas kalah sama gunting. Gak ada yang hebat. Orang hebat dan kuat ada batasnya. Namun orang yang sabar dalam proses akan keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Jadi artinya kalau gunting batu kertas ini bicara tentang kehebatan-kehebatan manusia Bapak Ibu. Wih ternyata ini lebih hebat dari ini. Wih ternyata yang ini lebih hebat lagi yang dari sini. Tapi akhirnya juga gak ada batasnya Bapak Ibu. Tidak ada orang yang paling hebat. Kecuali Tuhan yang memberikan kesabaran kepada kita untuk melewati setiap proses dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, amin. Jadi saudaraku yang terkasih, ingat baik-baik, kalau lupa pulang gunting batu kertas. Iya, gak ada yang paling hebat. Ya kan, gunting kalah sama batu, batu kalah sama kertas, kertas kalah sama gunting. Yang paling hebat adalah Tuhan kita memberikan kesabaran kepada kita. Saudara, orang yang tenang itu, waduh, saya percaya dia bisa dengan tenang melewati setiap proses dan dia tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, sebab pertolongan Tuhan datang tepat waktu. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tapi tepat waktu. Lanjut Bapak Ibu, ini saya agak lompat sedikit. Yohanes 9 ayat 17, kita lihat sama-sama Bapak Ibu, baca. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Karena ada orang-orang yang tidak terima juga kan, makanya ditanya. Sekarang kita lihat jawaban dari orang tua orang yang buta sejak lahir tersebut. Ayat 20. Jawab orang tua itu, sama-sama baca. Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Orang tuanya tahu. Di sana orang-orang banyak gak suka Yesus Bapak Ibu. Harusnya kan gampang kan?
ini anak kami ini disembuhkan loh. Kan kita senang ya betul Bapak Ibu. Oh Yesus loh gitu kan. Enggak. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ahli-ahli Taurat orang Farisi di sana nggak suka Tuhan Yesus. Sehingga mereka juga jawabnya agak abu-abu nih. Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Kenapa nggak ngomong aja? Yesus loh yang menyembuhkan dia. Dia ini memang buta gitu kan saudara kan. Gampang ya Bapak Ibu ya. Orang tua pun nggak, ini ditafsirkan secara teologis nih. Bahwa orang tuanya juga mikir karena pada saat itu orang-orang banyak gak suka Tuhan Yesus. Semua orang mau cari aman Bapak Ibu. Ya kita lihat lagi ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Orang ini konsisten. Katakan sama-sama dengan saya konsisten. Sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali sungguh-sungguh selamanya sungguh-sungguh. Sekali taat selamanya taat. Amin Bapak Ibu. Ya, maka saudara pesan yang terakhir atau yang keempat, akui kebaikannya. Orang ini mengakui kebaikannya Bapak Ibu, kebaikannya Tuhan. Kenapa perlu diakui? Supaya itu menjadi dasar iman kita Bapak Ibu. Aku mengakui aku ada hari ini karena Tuhan. Kalau kita tidak mengakui ada dua hal. Yang pertama kita jadi sombong. Oh ini karena saya, ini karena saya. Saudara tahu rahasianya Hawa? Sedikit saja saya tambah. Ya, Kain membunuh Habel. Waktu Hawa melahirkan Kain, ya saya nggak ajak baca lagi nih, tapi Alkitab tulis. Hawa bilang begini, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dia masih sebut Tuhan. Tapi waktu Kain bunuh Habel, terus dikasih anak lain pengganti Habel, Hawa berkata, Tuhan telah menganugerahkan anak laki-laki buat aku. Sama nggak? Beda. Yang pertama dia bilang aku dengan pertolongan Tuhan. Yang penggantinya dia bilang Tuhan yang menganugerahkan. Mari kita ganti cara ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara apapun saya juga nih belajar. Sama saya juga kadang-kadang suka salah gitu. Jadi kita jangan bilang bahwa iya aku barusan diberkati ini nih karena Tuhan. Jangan, Tuhan telah memberkati aku. Tuhan telah memberkati aku. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat. Saudara mari lihat sama-sama, jangan pernah melupakan orang-orang yang berjasa dalam hidupmu. Tuhan berjasa dalam hidup saudara dan saya. Dan ada banyak orang juga yang Tuhan pakai. Maka mari kita saling menghargai, mengasihi. Saya percaya dengan iman bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih, boleh minta Dide. Dan yang terakhir saudara, lihat sama-sama. Ada 4 pesan tadi. Ya, empower. Yang pertama apa? Berfokus pada Tuhan. Yang kedua apa saudara? Ikuti terangnya. Yang ketiga, sabar dalam proses. Yang keempat, akui kebaikannya. Kalau saudara lupa, ingat huruf-huruf pertamanya apa? Bisa. Saudara bisa karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada saudara. Tetaplah berdiri karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Engkau dan saya bisa karena Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Mampukan kami semua bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi kami masing-masing Tuhan. Berkati. Ada mujizat yang terjadi. Hamba mohon kepadamu Tuhan. Hamba mohon kepadamu Tuhan. Kesejahteraan Tuhan berikan buat mereka. Keamanan Tuhan berikan buat mereka. Kesehatan yang baik Tuhan berikan. Kebahagiaan Tuhan berikan, umur panjang Tuhan berikan. Untuk semuanya itu kami pakai untuk mengabdikan diri kami, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gerejamu ini Tuhan. Hamba bersyukur sebuah kehormatan hamba boleh melayani di gerejamu yang luar biasa ini. Bapa Engkau pakai dengan makin dahsyat dan heran. Berkati Bapak Ibu Gembala dan keluarga. Hamba-hamba Tuhan, para sahabat yang melayani Tuhan hari ini. Tuhan berkati, kembalikan urapan yang luar biasa atas masing-masing kami. Berkati umatmu, jemaatmu Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Saudara yang sudah diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat, terima kasih. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati dengan firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang terbaik, kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Victor Abraham atas pelayanannya di ibadah 1 dan kedua hari ini. Berkatnya selalu dilimpahkan buat Pastor Victor Abraham dan keluarga. Bapak Ibu, kita mau menyambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di BSD Church? Boleh lambaikan tangan.
Oh, puji Tuhan Ibu. Selamat datang di BSD Church. Biarlah kiranya kalau Ibu belum ada tempat ibadah yang menetap, minggu depan boleh hadir. Kita ada 2 kali ibadah jam 9 dan jam 11. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, tadi juga ada titipan dari tim pendoa. Bapak Ibu tadi dibagikan formulir doa. Ya, Bapak Ibu yang punya pergumulan, tadi Bapak Pastor Victor Abraham juga mengatakan ada yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Pastor Victor juga 25 tahun punya pergumulan yang mau didoakan. Kita ada menara doa setiap hari Jumat jam 10 di kantor sekretariat kita di Ruko The Loop. Di situ kita akan kumpulkan formulir-formulir doa ini oleh tim pendoa kita akan doakan bersama-sama. Biarlah kiranya apa yang kita doakan, kita akan terus doakan sampai mujizat itu terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, mari siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat berkat yang telah Kau berikan di minggu ini Tuhan. Berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi kami anak-anak-Mu yang taat dan setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan kami dan kami mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu ini untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkat yang terbaik kami boleh terima dan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi, perbesar kapasitas kami. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan.
Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Pak Victor yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai dalam ibadah yang kedua, memberkati pelayanan di tim pengembalaan yang ada Bapak gembalakan. Bapak Ibu Saudara, kita jemput, kita bagi berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami dengan firman-Mu, dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk memberi sebagian dari apa yang kami miliki untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan sudah memberikan kami kesempatan juga untuk mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan dengan sukacita, dengan segala ketulusan hati kami, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan membalas dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Memberkati setiap umat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin di antara mereka yang ada yang sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan. Mereka yang kekurangan, Tuhan yang akan mencukupkan. Kalau mereka dalam pergumulan dan masalah dalam kehidupan mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Kalau mereka ada pergumulan dalam masalah pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Kami percaya setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan akan naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, dan apa yang mereka kerjakan, lakukan akan dibuat menjadi berhasil di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami berdoa bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Karena kami terlampau yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan. Segera jadilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan berkati dimanapun mereka berada. Dan mereka boleh menjadi saksi-Mu, menjadi surat yang terbuka dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi berkat, sehingga akan banyak orang boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Memberkati gereja ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan buat gereja ini semakin hari semakin bertumbuh, baik secara jumlah maupun secara kualitas Tuhan. Berkerohanian umat-Mu di tempat ini akan menjadi kerohanian yang semakin hari semakin dewasa, semakin bertumbuh dalam Tuhan, bahkan semakin menjadi umat-Mu yang sempurna di dalam Tuhan. Kami percaya umat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau akan ajar, Engkau akan bawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu dan janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Memberkati setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini. Dan kami berdoa biar Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini Tuhan, untuk memenuhi kursi-kursi yang kosong, memenuhi setiap ruangan yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan akan dimuliakan, akan diagungkan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Pastor Victor Abraham, Tuhan sudah Engkau pakai untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan akan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk lebih lagi Tuhan dalam beritakan firman Tuhan, pelayanan pada ibadah yang kedua. Dimanapun hamba berada, Tuhan akan berkati, dan apa yang hamba-Mu kerjakan lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara yang percaya. Kita sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu kembali ibadah minggu depan. Get in
Grow Community, Rabu 23 Juli 2025 pada pukul 19.00 di area The Breeze dan sekitarnya, area BSD dan sekitarnya, area Gading Serpong dan sekitarnya, area Pamulang dan sekitarnya. Menara Doa, Jumat 25 Juli 2025 pada pukul 10.00 bertempat di Sekretariat The Loop BSD Blok F02 BSD City Tangerang bersama Pastor Peter Slicker dan Pastor Tridia Slicker. Kita berjumpa lagi pada Morning Worship Sabtu 26 Juli 2025 pada pukul 05.00 bertempat di Trembesi Hotel, Ruang Mandalika A, BSD City Tangerang dan akan dilayani bersama Pastor Peter Slicker dan Pastor Tridia Slicker. Hai Generation 12, ibadah Taste dan Youth pada hari Minggu 27 Juli 2025 bertempat di Trembesi Hotel, Ruang Cisadane lantai 7 pada pukul 11.00. Ditunggu ya. Mari Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, kita akan bertemu lagi pada Sunday Service 27 Juli 2025 yang akan dilayani oleh Pastor Verona dan akan ada kesaksian oleh Pastor Peter Slicker pada pukul 9 dan jam 11 di Trembesi Hotel Auditorium Gunung Salak lantai 6. Shalom adik-adik, Children of Blessing, Minggu 27 Juli 2025 bertempat di Trembesi Hotel lantai 7 pada pukul 9 dan jam 11. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di BSD Church, Instagram, YouTube, dan TikTok. BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan.